Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani Nurul Isa, peserta Laser CPNS Gelombang 1 dari kelompok 2 tahun 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis isu kontemporer. Pertama-tama, kami mempelajari terkait dengan perubahan, di mana perubahan sendiri merupakan keniscayaan dalam perjalanan peradaban, sehingga apabila kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal. Selanjutnya, kami mempelajari terkait dengan perubahan lingkungan strategis. Lingkungan strategis ini mencakup berbagai faktor, antara lain faktor global, nasional, teknologi, sosial, dan regulasi yang terus berkembang secara dinamis. Karena adanya perubahan ini membawa dampak bagi ASN. Untuk itu, ASN ini harus senantiasa beradaptasi dengan cepat, berinovasi dalam pelayanan, akan tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan etika. Selanjutnya, karena adanya perubahan ini, kami memerlukan modal insani untuk menghadapi perubahan. Adapun modal insani ini antara lain, yang pertama ada modal intelektual, yang kedua ada modal emosional, yang ketiga ada modal sosial, yang keempat ada modal ketabahan, yang kelima ada modal etika, dan yang keenam ada modal kesehatan fisik. Selanjutnya, kami mempelajari terkait dengan isu strategis. Adapun isu strategis yang pertama adalah korupsi. Korupsi ini telah berlangsung sejak lama, sejak zaman kerajaan hingga zaman modern. Di Indonesia sendiri, korupsi ini sudah melekat sejak zaman kolonial dan terus berkembang dalam birokrasi modern. Dampak daripada korupsi ini antara lain adanya kemiskinan, ketimpangan, dan rusaknya kepercayaan publik. Selanjutnya ada narkoba. Narkoba ini memiliki berbagai jenis, antara lain narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Pengguna narkoba ini dalam sejarahnya telah digunakan sejak penggunaan secara medis hingga dilakukan penyalahgunaan secara global. Adapun di Indonesia yang termasuk dalam tindak pidana narkotika adalah memproduksi narkoba, mendistribusi narkoba, dan mengonsumsi narkoba secara ilegal. Selanjutnya, ada isu terkait dengan terorisme dan radikalisme. Isu ini sangat erat kaitannya, karena terorisme merupakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dan tekanan politik yang bersifat transnasional, terorganisir, dan memanfaatkan teknologi. Sedangkan, radikalisme merupakan pemikiran ekstrim yang menolak keberagaman dan demokrasi. Radikalisme juga dapat menjadi pintu masuk menuju aksi terorisme. Selanjutnya, ada isu strategis terkait dengan pencucian uang. Pencucian uang merupakan proses menyamarkan asal-usul uang hasil dari kejahatan. Selanjutnya, ada juga proxy war. Proxy war merupakan perang tidak langsung melalui aktor pengganti atau non-negara, seperti perang antar media, perang ekonomi, perang budaya, dan perang teknologi. Selanjutnya, ada cybercrime, hate speech, dan hoax. Kejahatan digital ini dapat dilakukan dengan peretasan, pencurian data, penipuan online, dan lain sebagainya. Ujaran kebencian atau hoax merupakan ancaman terhadap persatuan dan demokrasi. Selanjutnya, kami pun harus memahami terkait dengan isu kritikal dan analisis isu. Isu kritikal sendiri merupakan persoalan strategis yang berdampak luas terhadap organisasi, masyarakat, atau negara. Contoh daripada isu kritikal adalah yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, antara lain korupsi, radikalisme, dan disinformasi digital. Selanjutnya, ada teknik-teknik analisis isu. Di sini terdapat 3 teknik analisis isu. Yang pertama, ada teknik tapisan isu, yang kedua, ada teknik analisis isu, dan yang ketiga, ada teknik kesenjangan atau gap analysis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.